cara berpikir yang benar, the right mindset. Ayatnya ada di dalam Filipi 4 ayat 8. Kita boleh buka bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Teman-teman boleh kita sama-sama ngomong, bicara ya. Pikirkanlah semuanya itu yang sudah tadi kita baca. 1, 2, 3. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Amin. Jadi, Pikirkanlah semuanya itu. terima kasih. Jadi, segala tindakan itu kan datangnya mulai dari pikiran dulu terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi, cara berpikir kita yang akan menentukan sikap hidup kita. Cara hidup kita yang akan menentukan hidup kita juga. Jika kita memiliki cara berpikir yang benar, maka hidup kita akan benar. Jika kita memiliki pikiran hidup yang jadi kita memiliki berpikir yang salah, maka hidup kita salah. Mungkin teman-teman punya orang, pernah kenal orang atau mungkin diri sendiri ya. Melihat segala sesuatunya itu dalam sudut pandang yang salah. Jadi dibaikin orang, tetap kita mandang, nih orang ada apa ya? Ada maunya gak ya? Tetap aja ada salahnya gitu ya. Atau bahkan mungkin apa yang sudah Tuhan kasih itu baik, tapi kita masih ngerasa, kok rasanya kurang terus gitu loh. Karena kita masih memiliki sudut pandang yang salah gitu. Boleh jadi masalah-masalah yang datang dalam hidup kita ini itu adalah suatu berkat, bisa menjadi berkat dalam hidup kita ya teman-teman ya. Kita boleh baca satu ayat lagi di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mungkin pernah kecewa, kita pernah dihianatin, kita pernah dianiaya, kita pernah tidak dihargai, diinjak-injak oleh orang lain. Teman-teman harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya itu Allah turut bekerja di dalamnya. Ketika suatu hari kita sudah melewati masa-masa itu, kita akhirnya menyadari gitu. Karena kalau Tuhan itu menolong kita keluar dari masa-masa itu. Tuhan nggak pernah tinggalkan kita dalam masa itu sendirian, atau bahkan terlalu lama dalam hal kesesakan. Tuhan nggak pernah tinggalkan kita selama itu. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan tolong kita. Kalau kita nggak melewati masa-masa itu, kita nggak mensyukuri anugerah dari Tuhan. Kita tidak bisa melihat mukjizat-mukjizat yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita kalau kita tidak melewati masa-masa yang sukar, yang pahit seperti itu ya teman-teman ya. Ya, amin. Selanjutnya yang bisa diambil cara berpikirnya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu kita nggak boleh menyalahkan orang lain. Kita nggak boleh menyalahkan keadaan. Terlebih lagi kita menyalahkan Tuhan. Karena keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita, itu pasti itu tidak boleh kalaupun salah, kita nggak boleh menyalahkan orang lain gitu. Ini gara-gara dia nih, saya jadi begini. Ini gara-gara orang itu, saya jadi begitu.
gitu. Kita nggak boleh menyalahkan orang lain. Karena ada di Yakobus 5 ayat 9 berbunyi, "Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum." Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh saling menyalahkan atas kehidupan kita mungkin yang banyak kekurangan, masih banyak kelemahan ya teman-teman. Misalnya kayak saya harus bekerja di usia muda saya, padahal saya harusnya masih bisa senang-senang atau kuliah atau gimana, tapi saya setelah lulus sekolah saya harus langsung bekerja. Saya nggak mau menyalahkan orang tua saya kenapa saya terlahir dengan keadaan yang kurang mampu gitu. Mungkin orang tua saya mungkin dia dalam keadaan yang kurang mampu. Tapi masa lalu orang tua saya yang tidak mampu bukan berarti menentukan masa depan saya yang akan tidak mampu juga gitu. Jadi masa lalu yang ada tidak boleh menentukan masa depan kita selanjutnya. Kalau kita yang tidak mengizinkan masa lalu itu terjadi untuk kita gitu. Jadi segala masa lalu yang kita hadapi, keputusan-keputusan yang buruk yang pernah kita ambil itu tidak akan pernah menjadi masa depan kita kalau bukan kita sendiri yang mengizinkan hal itu terjadi gitu. Kadang-kadang kita pun suka menyesali, kita menyalahkan diri sendiri ketika kita merasa, aduh salah nih, ini gara-gara kebodohan saya nih. Itu kita mungkin sering alami hal itu ya, tapi mari kita mulai belajar mengampuni diri kita sendiri seperti Tuhan sudah mengampuni kita lebih dulu. Kita harus mengampuni diri kita sendiri, kita harus berdamai dengan masa lalu, karena penyesalan itu nggak ada gunanya, tapi pertobatan yang akan memulihkan hidup kita. Pertobatan yang akan membawa kita kepada masa depan yang lebih baik. Amin teman-teman ya. Amin. Nah, jadi saya mau ajak teman-teman mulai malam ini, kalau masih ada dalam diri kita berpikiran yang belum positif, mari kita rubah untuk berpikir lebih positif. Kita pandang Tuhan, kita miliki iman kepada Tuhan. Kita bangkit dari keterpurukan kita, mulai menata masa depan kita dan rubah cara berpikir kita ya, teman-teman. Mari katakan sama-sama, bersama Yesus aku bisa. 1, 2, 3. Bersama Yesus Bersama aku Yesus bisa. aku bisa. Amin. Amin. Terakhir untuk kesimpulannya aja, kita sebagai anak Tuhan hendaklah punya sikap berpikir untuk menghadapi pergumulan. Yang pertama, mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, maka segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu terlihat baik, terlihat indah, terlihat positif, terlihat mulia. Jadi segala sesuatunya kita harus syukuri. Yang kedua, percaya bahwa Allah itu setia. Setiap perkataan firman itu iya dan amin, dan kita selalu pegang janji Tuhan. Dalam keadaan kelemahan kita tetap puji Tuhan, kita tetap sembah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika kita merasa lemah. Dan yang terakhir, dari setiap pergumulan kita, mari kita cari tahu maksud dan tujuan Tuhan itu, Tuhan mau buat apa. Kita tanya sama Tuhan, kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita pegang Tuhan itu baik, maka segala sesuatunya akan dijadikannya baik. Demikian sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau koreksi atau mau menambahkan atau masih ada yang memberikan kata-kata motivasi terhadap kita sesama yang ada di grup ini, boleh disampaikan, saya persilakan.